Nanti di padang mahsyar, hadis sahih ini hadis sahih. Orang-orang itu kebingungan. Semua umat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita itu semua kebingungan. Siapa yang tidak bingung di padang mahsyar? Tidak kenal saudara, tidak kenal wali kota, tidak kenal camat, tidak kenal orang dalam, tidak ada ya. Bapak mau cari jodoh di mana juga bingung. Caranya bagaimana? Orang-orang ini datang kepada para nabi-nabi. Guru, kita datang ke Nabi Adam yuk. Barangkali Nabi Adam mau tolong kita. Nabi Adam menolak. Mohon maaf, saya bapak kalian semua, tapi saya punya dosa. Apa dosanya? Tidak terkenal. Punya kesalahan. Beliau menyebutkan itu. Kamu datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh, kita mengatakan jangan ke saya. Saya punya salah. Apa itu salahnya? Ketika berdakwah, saya tidak sabar. Saya minta sama Allah musnahkan ini orang-orang yang nggak mau dengar saya. UJN TV, oke. UJN TV, oke. UJN TV, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrufus su'. Kemudian nanti 56 bab ini sampai di akhir itu bicara soal wafatnya Rasulullah. Proses wafatnya, bagaimana Rasul wafat, berapa hari proses pemakamannya, siapa yang memandikannya, siapa yang mengkafani, dari mana kain kafannya, bagaimana model liang lahatnya, pasti belum pernah lihat. Bagaimana siapa yang menggali kuburnya, siapa yang menyolati beliau pertama kali, siapa yang memimpin sholat jenazahnya, apakah sholat jenazah dilakukan berjamaah atau sendiri-sendiri. Kenapa Rasulullah itu sholat jenazahnya Rasulullah itu dilakukan sampai 2 hari 2 malam? Kenapa? Dari sekian banyak bab itu kemudian ditutup dengan bab yang sebenarnya tidak nyambung. Kalau kita pernah nulis skripsi, kalau sudah kesimpulan jangan bikin bab baru, pasti ditolak sama dosen. Ini enggak. Begitu selesai beliau wafat, selesai kan? Selesai. Tapi ada satu bab lagi, namanya bab ru'yatul Nabi fil manam, melihat Rasulullah di dalam mimpi. Wah, terakhir sampai wafat terus bab mimpi Rasul. Apa? Guru-guru saya menyampaikan bahwa kalau kamu baca kitab ini dari awal sampai akhir dengan nyimak secara betul, nyimak karena betul-betul ingin memiliki rasa cinta yang berdasar. Kita selama ini rasa kita tidak berdasar. Cinta dia cinta. Rasulullah wafat tahun berapa? Tahun berapa ya? Pangeran Diponegoro kali ini. Tapi kalau kita ditanya Rasulullah sukanya makan apa? Rasulullah sukanya makan daging. Yang benar. Rasulullah jarang makan daging. Rasa cinta yang berdasar dan rasa cinta yang berdasarkan kisah-kisah yang kita dengar. Maka keistimewaan kitab ini adalah orang yang baca kitab ini dari awal sampai akhir dengan baik, maka harus akan datang. Siapa sih yang nggak pengen ketemu dengan Rasul di dalam mimpi? Kenapa sih Ustaz? Apa sih istimewanya? Ya istimewa, artinya Anda dikenal oleh Rasulullah SAW. Kenapa sih harus dikenal sama Rasul? Ada satu hadis di Sahih Muslim, babnya bab iman. Bab iman kepada Allah, iman kepada Rasul itu hadis bagian pertama 1 sampai 200 hadis itu bahas soal iman. Bab itu ditutup dengan dengan babus syafaat. Dengan apa? Babus syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Ada satu hadis yang sangat panjang. Singkatnya begini, nanti di padang mahsyar, hadis sahih ini hadis sahih. Nanti di padang mahsyar, orang-orang itu kebingungan.
semua umat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita itu semua kebingungan. Siapa yang tidak bingung? Pada manusia. Tidak kenal saudara, tidak kenal wali kota, tidak kenal camat, tidak kenal orang dalam, tidak ada ya. Bapak mau cari nyokok di mana juga bingung. Caranya bagaimana orang-orang ini datang kepada para nabi-nabi? Guru, kita datang ke Nabi Adam yuk. Barangkali Nabi Adam mau tolong kita. Nabi Adam menolak. Mohon maaf, saya bapak kalian semua, tapi saya punya dosa. Apa dosanya? Sudah terkenal. Punya kesalahan. Beliau menyebutkan itu. Kamu datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh kita jangan ke saya. Saya punya salah. Apa itu salahnya? Ketika berdakwah, saya tidak sabar. Saya minta sama Allah musnahkan ini orang-orang yang nggak mau dengar saya. Kamu datang ke Nabi yang lain, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim datang Nabi Ibrahim, kau adalah kekasihnya Allah. Mohon maaf, saya nggak bisa. Kenapa? Saya pernah bikin salah. Apa? Saya pernah bikin 3 kebohongan. Bohong pertama, bohong kedua, bohong ketiga. Kalau menjelasin satu pertemuan. Yang keempat, ya udah kamu datang ke Nabi Musa. Nabi Musa ini orang yang paling sering negosiasi sama Allah. Nabi Musa itu umatnya minta dikit langsung, ya Allah, umat saya pengen makan turun. Umatnya minta pakai, wah Musa, kamu katanya Nabi ya. Ya udah kalau kamu Nabi, tolong datangin malaikat, tolong datangin Allah, kita ngobrol di sini. Nabi Musa ya udah sih kamu mau. Ada peristiwa ketika beliau naik kepada Gunung Tur Sinai. 40 umatnya, 40 umatnya yang paling disayang diajak itu mati. Udah cuma 40, mintanya macam-macam. Minta mana wasalwa. 40 hari diturutin sama malaikat, naik turun itu dikirimin GoFood dari langit. Kata Nabi Musa, saya punya dosa. Apa dosanya? Saya pernah bunuh orang. Kamu datang ke Nabi Isa. Kata Nabi Isa, jangan saya. Gara-gara saya, orang sekarang banyak yang nyembah saya. Jangan, saya malu semua. Kemana? Sudah kan? Maka dalam hadis itu disebutkan pintu-pintu surga la yuftahu, nggak bakalan dibuka sebelum yang datang itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tidak akan dibuka sebelum Muhammad yang datang dan membuka pintu. Nabi-nabi lain tak ada yang berani. Maka Nabi kita hebatnya adalah beliau itu punya satu doa, satu permintaan. Yang permintaan itu beliau minta jangan dikabulkan di dunia tapi nanti di akhirat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Beliau pernah sholat 2 rakaat cuma baca 1 ayat itu. Ya Allah, kalau engkau siksa hamba-hamba begini yang memang sudah selayaknya disiksa, karena apa? Karena mereka adalah ciptaanmu. Terserah mau diapain ya Allah, mau dibakar, mau digiling, mau dilindes, mau diapain aja terserah. Tapi doa yang kedua, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau mau ampuni ya Allah, engkau adalah Zat yang Maha Bijaksana. Mintanya nggak beri Allah ampuni dosa. Kalau memang mau disiksa, silakan. Memang itu adalah ciptaan. Kasih tahu Allah Muhammad, kamu pengen apa? Saya nggak pengen masuk surga. Kata Nabi tadi, saya nggak pengen masuk surga sebelum apa? Sebelum umat saya semua masuk surga.
Maka sungguh rugi Pak orang-orang atau kita yang nggak kenal sama Rasulullah SAW. Besok ini siapa nih Jamal 5, Masya Allah nggak bisa memang mati ya, tapi nggak kenal Rasulullah, nggak kenal Rasul. Saya cinta mau apa bukti? Cinta itu butuh bukti. Kalau kita cinta sama perempuan kan kita harus menunjukkan bukti kita. Paling nggak hafal rumahnya di mana, bapaknya siapa. Paling nggak hafal tanggal lahirnya, paling nggak ingat minyak wanginya, benar nggak? Ini aku cinta nggak kenal apa. Tapi banyak ini. Maka bab ini menerangkan tentang sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya Rasulullah, fisiknya Rasulullah. Tak kenal maka tak sayang. Akhbarana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas. Dari Imam At-Tirmidzi, dari gurunya namanya Raja Qutaibah, dari gurunya namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas ini adalah yang kita kenal dengan Imam Malik. Jadi sumber Islam itu, mazhab itu kalau dirunut sama. 4 mazhab itu kalau dirunut sama. Cuma beda metodologinya saja. Istinbat punya, tapi sumbernya sama. Maka kalau ada yang berbeda dari 4 mazhab ini, kita keluarkan dari yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena tidak ada lagi ulama sekali berempat ini yang bisa membuat metodologi. Oh, imam sebesar Imam Nawawi saja ikut Imam Syafi'i. Imam Suyuti yang karyanya lebih banyak dari umurnya. Kalau kita punya umur 100 tahun, kita baca 1 hari 20 halaman kitab Imam Suyuti, umur kita tidak akan sampai. Oh, beliau nulis 1 hari 40 halaman. Hari ini kita baca hadis 1 aja bisa 2 pertemuan. Imam-imam yang hebat ini itu semua ikut satu imam. Tidak ada yang kemudian bikin mazhab sendiri. Sekarang ada orang yang jaraknya jauh, sudah bikin metodologi aneh-aneh, sudah bikin mazhab anti mazhab. Mari kita beristilah. Istilahmu apa? Ngerti apa soal Al-Quran? Saya ngerti Al-Quran dari mana? Dari terjemah, gundulmu terjemah. Maka bagaimana kamu mengatakan waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wa fitnatu asyaddu min al-qatl. Ayat-ayat perang bunuhlah orang yang berbeda sama kita. Nah, kalau baca terjemahnya, saya berbeda sama Pak Jamal, besok saya bunuh Pak Jamal. Kenapa? Kafir. Sekarang dalam ahli sunnah wal jamaah, kita tidak boleh menyematkan gelar kafir dengan mudahnya kepada orang. Konsekuensinya keras. Di zaman sekarang beda dikit bilang enak banget. Masukin Islam susah, dia muar-muarin orang. Rasul saja itu saya tanya, Rasul itu kepingin umatnya masuk neraka atau masuk surga? Bahkan beliau minta sama Allah, umatku ini tolong masuk surga. Selama umatku belum masuk, saya tidak masuk. Oke Muhammad, 70.000 umatmu masuk surga tanpa hisab. Dalam hadis ini bukan kata saya, 70.000 sedikit umat kita ada berapa? Kalau dihitung dari Nabi Adam sampai sekarang berapa miliar umat? Indonesia aja 300 juta. Penduduk Depok ada berapa? 10 juta. 70.000 itu satu kecamatan mungkin. Tidak ada. Satu kelurahan. Ya udah kalau begitu dari 70.000 itu setiap 1.000 itu dapat 70.000. Kumpulan angka 4 juta. Tetap masih kurang. Masuk surga tanpa hisab. Kalau begitu Muhammad, kalau memang masih ada umat, masih ada ya Allah, di mana? Di neraka ya Allah. Ya sudah, kau jemput umatmu yang ada di neraka. Mereka yang masih memiliki di dalam hatinya rasa takut kepada Allah, kau bawa ke surga. Maka ada satu hadis yang sangat terkenal, syafaati li ahlil kabair min ummati.
Di situ dipajang, diukir dengan emas. Kalau kita datang ke Masjid Nabawi, kita mau berziarah ke makam Rasulullah, sebelum memasuki area makam itu ada ukiran besar dengan mimbarnya, syafaati ahlil kabair, pertolonganku untuk para pendosa besar. Jangan pernah kita merasa gua pasti masuk surga, belum ada. Kenapa? Puasa gua full, zakat gua full, jamaah gua full, ya, gak pernah nyakitin istri, gak pernah ngomong ngapain, sedekah gua bagus, gua pasti masuk surga. Gara-gara gua pasti masuk surga itu, sombong, jadinya masuk. Alhamdulillah, semuanya alhamdulillah. Al-Rabi'ah bin Abdurrahman dari gurunya Imam Malik namanya Rabi'ah bin Abdurrahman. Anas bin Malik dari sahabat Anas bin Malik. Jangan beda, ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Malik bin Anas ini masuk dalam kategori tabi'in. Anas bin Malik ini sahabat. Beliau ini, Anas bin Malik ini dititipkan sama ibunya yang janda kepada Rasulullah. Rasul, ini anak umur 10 tahun saya titipkan untuk mengabdi kepada. Kalau di Jawa namanya abdi dalam. Abdi dalam itu apa? Yang abdi nggak digaji, nggak dibayar, tapi dapat makan. 13 tahun nemenin Rasul. Maka sahabat Anas bin Malik ini adalah sahabat yang termasuk 5 dari sahabat itu yang paling banyak meriwayatkan hadis, terutama hadis-hadis terkait dengan fisiknya Rasul, hadis-hadis tentang kesehariannya Rasul, hadis-hadis tentang ibadahnya Rasul. Selain Siti Aisyah dan Abu Hurairah, Anas bin Malik ini adalah sahabat yang didoakan oleh Rasul, Allahumma akthir ma'lahu wa waladahu. Ya Allah, banyakin anaknya, banyakin duitnya. Maka sahabat Anas bin Malik, karena banyak anaknya, umurnya panjang. Sahabat yang paling terakhir salah satunya adalah sahabat Anas bin Malik. Usianya sampai berapa? Sampai 130 tahun. Anaknya berapa? 150. Jangan tanya saya berapa istrinya. Karena tidak mungkin itu dari satu biang. 150 satu biang pun turun mesin berapa kali. Yang juga apa? Uangnya banyak. Tidak mungkin anak 150 nggak punya duit. Sahabat Anas bin Malik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata sahabat Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laisa bil tawil al-ba'in. Rasulullah itu memiliki fisik laisa bil tawil al-ba'in, tidak terlampau sangat tinggi. Sangat tinggi itu kayak mungkin kita terus melihat Edwin van der Sar, kipernya Manchester United yang tingginya 2 meter. Laisa bil tawil al-ba'in. Rasulullah itu tidak terlampau tinggi. Maka kalau ukuran orang Arab ya, zaman sekarang dari dulu sampai sekarang yang sama, itu 2 meter itu tinggi. Rata-rata 1,2. Kalau kita ke 1,6, 1,7. Kalau ada orang Indonesia 1,8, berarti bibirnya biasanya beda. Rasulullah tidak terlampau tinggi, wala bil qasiri, juga tidak terlihat pendek. Ini istimewanya Rasul. Rasul itu kalau berdiri bersama dengan orang yang tinggi, beliau tidak terlihat pendek. Tapi Rasul kalau ketemu kita yang pendek, tidak terlihat tinggi. Jadi orang lihat Rasul ini sedang-sedang saja. Tapi orang kalau ketemu Rasul, dadanya bidang, tangannya besar. Tapi kalau dipegang lemah. Dadanya bidang, namanya dadanya bidang pasti perutnya rata. Kalau kayak saya perutnya begini, nggak mungkin dadanya bidang. Dadanya ngomong ya.
Iya. Maka Rasulullah di usianya yang 60 tahun itu masih steril. Kita wala bil abyadil ahmar. Jadi tadi disebutkan ciri fisiknya tinggi, tidak terlalu tinggi. Kalau pendek juga tidak bisa dikatakan pendek, tengah-tengah. Kalau saya punya menafsirkan, ya mungkin tingginya Rasul 180 sampai 190. Kalau mungkin 2 meter, apalagi 2,5 meter udah tinggi banget. Karena ukuran orang-orang dulu dengan sekarang dari zaman Rasul udah jauh. Wala bil abyadil ahmar, dan Rasulullah SAW bukan atau tidak berkulit yang terlampau putih. Kalau kita bilang putih pucat. Kalau pernah ketemu orang-orang mana ya? Orang-orang Korea, Rusia, orang ketemu yang tidak sapi putih, putihnya putih pucat, kelihatan kayak mayit. Tapi kalau melihat putihnya orang orang Syria, orang Iran, itu putih yang ada motifnya. Apa itu? Merah, benar nggak? Merah-merahan, masya Allah, kalau tanda. Tahun kemarin saya baru dari Jepang, isi pengajian juga di Jepang seminggu. Pak Jamal itu kalau menghubungi saya pas saya lagi di luar kota. Mana waktu saya di mana di Jepang. Nah, Di Jepang. Oh, di Mesir ya? Mesir. Di Mesir apa di Syria? Mesir. Teleponin Pak Jamal, saya angkat perusahaannya habis nggak? Saya lagi di Jepang, nggak saya balas. Saya baru pulang kemarin. Kayak orang Jepang, putih tapi melihatnya itu adem. Ya kalau kita bisa bilang perempuannya cantik kan, cowoknya cantik. Bil abyadil ahmar, ini yang putih pucat. Ada orang Arab yang putihnya putih pucat, putih seperti mayit, tidak kemerah. Maka Rasulullah itu wala bil abyadil amhaqi, tidak kemudian dibilang pucat, wala bil adami, tidak kemudian dibilang gelap. Karena ada hadis lain yang dhaif itu kemudian mengatakan Rasulullah itu hitam. Dan itu tidak mungkin Rasulullah. Kenapa? Karena memang bibitnya bukan hitam. Pernah melihat orang Arab hitam? Kalau pernah lihat orang Arab itu berarti bapaknya atau ibunya, tapi semua orang Afrika. Kenapa? Karena ada banyak perbedaan begini. Zaman dulu itu tidak ada lampu. Orang itu mendeskripsikan fisik itu punya persepsinya masing-masing. Saya ketemu Pak Jamal 2-3 kali, terus saya bilang, Pak Jamal orangnya tinggi iris, tinggi kurus. Menurut ketua DKM, enggak, Pak Jamal pendek kurus. Ini kan punya perspektif orang. Saya bilang, Pak Jamal kuning langsat, enggak, Pak Jamal kuning putih. Ada yang bilang, enggak, kuning mayit. Pak Jamal apa? Putih tidak hitam. Orang punya persepsinya masing. Jadi hadis-hadis terkait dengan fisik ini kita memiliki beragam pendapat, beragam pandangan. Tapi itu kemudian tidak saling menafikan satu sama lain karena orang punya perspektifnya beda-beda. Barangkali ada sahabat yang lihatnya habis maghrib. Rasulullah yang kelihatan cuma giginya doang putih. Ada yang begitu. Ya memang kamu lihatnya malam hari, coba siang hari. Maka apa? Seperti kilat, seperti kilat yang sedang menyambar, jadi silau gitu. Ini perspektifnya masing-masing orang, perspektif masing-masing sahabat. Wala bil ja'dil qatati, tadi kita bicara tingginya, kemudian warna kulitnya, kemudian yang ketiga wala bil ja'dil qatati, rambut Rasul tidak terlalu keriting. Tidak terlalu keriting. Kalau orang Arab kita pernah lihat woolnya itu wool. Wala bisabati, dan juga tidak tergerai seperti orang-orang Asia. Jadi tidak keriting,
tidak tergerai. Jadi seperti apa rambutnya? Hah? Ikan juga dengan ikan. Rambutnya padat, mudah disisir, enak dilihat, gampang digunting. Kalau keriting susah disisir, tergantung orang suka apa enggak melihatnya. Yang ketiga, nggak bisa dibentuk. Kalau dicukur paling enak cukur botak. Ini gambaran Rasulullah dari sahabat Anas bin Malik yang 13 tahun bersama dengan Rasul. Gambaran ini yang kemudian dipakai oleh banyak perawi-perawi hadis, menggambarkan Rasulullah sebagai sosok yang tidak tinggi, tidak terlampau tinggi, tidak pendek, kulitnya putih kemerah-merahan, yang ketika tersenyum itu giginya kelihatan sangat indah. Ketika berjalan di malam hari seperti apa? Kalau bilang ya orang ikutnya saya itu Qala'al badru alaina min zaniyatil wada, seperti bulan purnama. Di Rasul itu di siang hari kemanapun berjalan, awan selalu menang. Rasul itu di saat malam kemanapun berjalan, cahaya selalu menang. Kok begitu hebat? Ya memang hebat, karena ini adalah apa? Nah, manusia yang paling istimewa, lebih istimewa dari para nabi yang lain, lebih istimewa dari para rasul-rasul yang lain. Saking istimewanya apa? Pintu surga nggak dibuka sebelum Rasul yang lain. Saking istimewanya apa? Alam ini tidak diciptakan kecuali Rasul itu memang sudah diciptakan. Artinya keberadaan kita ini gak ada gunanya, Pak. Keberadaan kita ini tidak ada. Allah gak butuh sama kita. Kok ada kemudian orang yang berdoa, ya Allah, kalau seandainya dia tidak menang, maka tidak ada lagi yang menyembahmu. Kata Allah, bodoh amat kan yang menyembah. Benar nggak? Siapa yang Allah ghaniyun? Allah itu zat yang tidak butuh siapapun. Maka jangan pernah merasa kalau kemudian kita sholat, Allah butuh semua sholat kita. Maka jangan sekali-kali merasa hebat dengan ibadah kita, dengan sholat kita, dengan ucapan kita. Bukan kemudian Pak Ustadz ngajarin orang untuk gak beribadah. Bukan. Optimisme iya, tapi kita harus punya rasa. Kenapa? Karena Allah sudah mengancam hamba-hambanya yang memiliki optimisme di dunia, merasa aman di dunia, merasa yakin di dunia, merasa sombong. Dan sombong itu cuma milik Allah Subhanahu. Rasul saja tidak berani mengatakan dirinya masuk surga. Maka apa yang bisa kita lakukan? Lakukan sebaik mungkin apa yang bisa kita lakukan sebagai tugas. Tapi semata-mata kita cuma mengharap ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu. Sering bilang kalau di bulan puasa, jangan pernah merasa dapat Lailatul Qadar kita jamin masuk surga. Berapa banyak orang yang merasa dirinya hebat dalam riwayat itu, kemudian Allah kasih syukur. Berapa banyak orang yang 500 tahun beribadah, begitu ditimbang amal ibadahnya, masuk surganya 50 tahun, sisanya masuk neraka. Kenapa? Ibadah tidak cukup untuk membalas semua nikmat yang aku berikan. Selesai. Menimbang kayak apa mata kita, sama kualitas badan kita, bacaan Quran kita, sholat kita. Maka Rasulullah adalah uswatun. Rasulullah sudah jelas-jelas dijamin masuk surga, tapi coba lihat ibadahnya. Jam 10 malam sampai jam 4 pagi tak pernah berhenti syukur hidupnya. Sudah jelas-jelas masuk surga. Ditanya sama istri Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Rasul ngapain ngelakuin kayak gini? Sudah jelas-jelas masuk surga, kaki-kakimu bengkak. Kata Rasul, saya pengen bersyukur kepada Allah Subhanahu. Apa kita lakukan ini, Pak? Kita ibadah, kita sholat, semata-mata kita ini bersyukur kepada Allah. Kalau tidak syukur hidup kita pernah sujud minta ampun sama Allah. Bisa saja ternyata yang bikin kita masuk surga itu sholat dua kita waktu kita datang ke kantor,
mau dipecat sama bos, kita minta ampun sama Allah. Di situ Allah terima sholat dua rakaat kita, jadi penyebab kita masuk sholat. Bagaimana kisah yang sangat terkenal pelacur yang bertaubat, bukan pelacur yang nggak bertaubat, pelacur ya, ngasih minum anjing yang kehausan semata-mata untuk mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya sudah Muslim bapak langsung surga. Jangan dipotong nanti, jangan kalau pelacur ngasih minum anjing masuk surga, saya berzina nanti saya ngasih minum anjing saya. Maka ini adalah pentingnya kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'athallah Taala ala rasi arba'in. Allah mengutus Nabi kita di usia 40 tahun, 10 tahun di Madinah, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita umur yang panjang untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.